Kuliner nasi hadir dalam berbagai variasi, baik cara memasaknya maupun rasa yang ditawarkan. Setiap daerah di Indonesia punya ciri khas nasi masing-masing. Nasi jeruk misalnya, nasi ini merupakan perpaduan antara nasi liwet dan nasi gurih, ditambah wangi jeruk yang dominan sesuai dengan namanya. Nasi daun jeruk atau nasi sanglah ini disajikan dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera seperti ayam bakar, kering tempe, dan cumi cabai hijau. Untuk Anda yang sedang berdiet, menu nasi rembang mungkin bisa menjadi pilihan. Perpaduan nasi merah dengan beberapa lauk pauk khas Nusantara seperti ikan tongkol ini juga tak kalah enaknya. Varian kuliner nasi di Indonesia biasanya menggunakan nama daerah sebagai pembeda. Dan pengelola restoran biasanya akan menyesuaikan cita rasanya sesuai dengan selera pasar. Karena kita bikin kreasi nasi, cuman terus ownernya tuh lebih suka ngambil nama itu dari nama daerah. Gitu kayak nasi Rembang, bukan berasal harus memang dari Rembang, terus nasi Pagungan, ya kreasi sendiri aja. Berbicara tentang kuliner nasi, Palembang juga punya menu andalan, nasi minyak. Sepintas, nasi minyak mirip nasi kuning. Perbedaannya terletak pada rasa nasi minyak yang khas. Kunci rasanya adalah minyak samin. Dan untuk menambah kelezatan, biasanya nasi minyak diberi kismis. Selain dimasak dengan minyak samin, gula atau susu, nasi minyak ditambah aneka rempah. Bisa dibayangkan wanginya sungguh mengundang, bukan? Nasi yang biasa disajikan dalam acara adat masyarakat Palembang ini biasa disantap dengan daging malbi atau rendang, ayam goreng atau bakar, perkedel, tahu, tempe, dan sambal. Namun saat ini cukup sulit menemukan nasi minyak. Hanya sedikit rumah makan yang menyediakan. Bahkan salah satu pemilik rumah makan mengaku tidak semua orang bisa memasak nasi minyak dengan rasa yang otentik. Proses pembuatannya sebenarnya sama dengan nasi biasa, cuma dia tidak dikukus. Jadi dia kalau orang Jawa bilang diliwet, gitu. Kemudian ditumis, baru dimasukin, ditambah beras sama air. Setelah ditutup, biarkan sampai kira-kira 40-50 menit. Sementara itu menurut chef sekaligus pakar kuliner William Wongso, banyaknya ragam sajian nasi di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi membungkus makanan di tengah masyarakat. Nasi itu juga karena pola nasi bungkus ya. Dulu orang suka beli nasi bawa pulang, jadi lauknya sudah jadi satu. Bisa dari versi murah, dari nasi paling murah nasi kucing sampai nasi kapau, nasi jinggo, nasi jinggo, nasi megono dan lain sebagainya. Itu setiap daerah itu selalu ada seperti itu. Tentu masih banyak lagi varian nasi khas yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jadi, kira-kira mana yang akan Anda pilih untuk menu makan nanti? Tim Liputan CNN Indonesia.